Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat. Ini kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru, yaitu mengenai iJournal penyesuaian. Jika di materi sebelumnya, yaitu yang terdapat dalam video ini, siklus pesan jasa ini masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai buku besar dan neraca saldo. Kita sudah mempelajari mengenai neraca saldo atau neraca sisa yang merupakan saldo akhir dari seluruh buku besar. Jadi kita bisa lihat di dalam bagian ini, setelah jurnal umum masuk buku besar, kemudian neraca saldo. Nah, sekarang kita ada di tahap yang keempat, yaitu iJournal penyesuaian. Lalu, dalam neraca saldo atau neraca sisa yang sebelumnya itu, ternyata yang kita susun itu ada beberapa akun yang sudah tidak mencerminkan lagi keadaan yang sebenarnya. Dari materi ACP ini, kita diharapkan mampu untuk mengidentifikasi akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan. Yang kedua, kita mampu menganalisis dan menyajikan iJournal penyesuaian untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyusunan laporan keuangan. Sehingga kita mampu menyajikan yang namanya AJP secara jujur, teliti, bertanggung jawab. Kita kembali belajar akuntansi. Kali ini kita mau bahas mengenai AJP atau iJournal penyesuaian. iJournal penyesuaian ini bertujuan untuk menyesuaikan akun-akun tertentu agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya digunakan untuk menyesuaikan akun-akun seperti mengenai pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan ada dua metode yang digunakan. Yang pertama metode harta yang disebut juga dengan pendekatan neraca. Ciri-ciri untuk metode harta ini adalah di dalam neraca saldo itu akan ada akun perlengkapan disebut harta. Cara untuk menyesuaikannya adalah perlengkapan yang ada di soal atau neraca saldo itu akan otomatis kita letakkan di posisi kredit. Artinya posisinya sedang posisi yang berkurang. Kurangnya itu adalah sebesar yang terpakai. Beban perlengkapannya akan menjadi sebagai debit. Contoh soalnya seperti ini. Kedua adalah akun beban diberi muka atau DDM. Yang pertama metode harta, jadi mirip kayak perlengkapan tadi konsepnya. Ciri-cirinya adalah di neraca saldo akan terdapat akun titik-titik dibayar di muka. Jurnal itu nanti dibayar di muka ini akan menjadi di sebelah kredit. Ini contohnya adalah kita bayar sewa gedung untuk pemakaian 1 tahun, kita bayar di muka senilai 25 juta. Maka pencatatan kita lakukan di jurnal adalah sewa DDM di debit 25 juta, kas di kredit 25 juta. Artinya posisi harta kita yang bernama sewa DDM ini bertambah di debit 25 juta. Kita melakukan penyesuaian, maka nanti di bagian mukanya akan menjadi di sebelah kredit, dan di sebelah debitnya itu adalah akun beban sebesar yang terpakai juga dengan nominal yang sama. Contoh soalnya seperti ini. Ciri di soal adalah dia akan disebut di neraca saldo beban titik-titik. Contohnya kayak beban sewa atau beban asuransi atau beban iklan. Cara melakukan penyesuaiannya adalah bebannya ini akan kita lakukan atau kita catat di sebelah kredit, sementara titik-titik dibayar di mukanya itu di sebelah debit, tapi sebesar yang tersisa, bukan sebesar yang terpakai atau yang lainnya. Contoh soalnya, kita lanjut ke akun yang ketiga adalah pendapatan masa harus diterima. Kita bisa pakai nalar, namanya pendapatan masih harus diterima, berarti kita belum terima sepenuhnya, maka kita punya hak untuk menagih yang kita sebut dengan piutang. Pendapatannya di sebelah kredit, artinya pendapatannya bertambah, sementara yang masih harus terima ini yang kita sebut dengan piutang di sebelah debit. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Ini juga bisa pakai nalar. Ini kebalikan dari pendapatan masih harus terima. Bebannya di debit, utangnya di kredit. Kelima, pendapatan terima di muka. Nah, ini sebenarnya konsepnya mirip atau kebalikan daripada si konsep beban dibayar di muka. Penyusutan aktiva tetap bukan aktiva lancar ya. Aktiva tetap itu contohnya kayak, masih ingat ya, peralatan, gedung, kendaraan. Rumusnya yang kita pakai di sini adalah metode garis lurus dengan HP kurang NS bagi UE. HP itu adalah harga pelayan, NS itu nilai sisa atau nilai residu, UE itu adalah umur ekonomi. Penyesuaiannya ini beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit.
Yang pertama, soal green, tanggal 1 Januari dibayar beban sewa gedung 48 juta. Di sini saya kasih atau di bold dan di warna merah beban, artinya ini adalah metodenya. Metodenya metode beban, kita bayar 48 juta untuk masa 4 tahun. Ditanya KJP tanggal 31 Desember 2010. Berarti karena dia ngomongin metode beban yang tadi kita bahas di konsep beban dibayar di muka yang ini tadi, berarti dia nanti bebannya akan menjadi sebelah kredit, DDM sebelah debit sebesar yang tersisa. Pertama, hitung berapa bulan yang udah dilalui, 1 Januari sampai 31 Desember berarti 1 tahun atau 12 bulan. Sisa itu berarti 3 tahun. 3/4 bisa bagi dengan 4 tahun, total yang kita bayar kalikan dengan nominal yang kita bayarkan, 36 juta lah sisanya. Maka beban sewa yang ada di soal ini, beban ini akan auto kredit, sementara saldo DM-nya di sebelah debit sebesar yang tersisa, 36 juta. Berikutnya, dalam neraca sisa terdapat akun asuransi dibayar di muka bersaldo 7,2 juta yang dibayar tanggal 7 April 2012 untuk masa 1 tahun. Asuransi DDM, saya bold DDM sini, berarti dia pakai metode yang harta, pendekatan neraca dibayar di muka. Maka dibayar di muka akan menjadi sebelah kredit, bebannya sebelah debit sebesar yang terpakai. Kita lihat soalnya, kita bayarnya itu di tanggal 7 April, berarti belum lewat tanggal 15 dong. Kasih April, kalau kita mau hitung, dia masih dalam 1 bulan penuh, 1 bulan penuh 7 April sampai 31 Desember, berarti ada 9 bulan yang sudah dilalui dari 1 tahun yang kita bayarkan. 9/12 kali 7,2 juta sama dengan 5,4 juta. Nanti yang udah kita lalui itu adalah 5.400.000 dari 7.200.000 yang udah kita bayarkan. Jurnalnya yang ada di soal TDM ini akan menjadi sebelah kredit, artinya posisinya berkurang, sementara beban asuransinya sebelah debit sebesar yang terpakai atau yang sudah kita lalui. Soal yang ketiga, direct, suatu perusahaan membayar gaji setiap hari Jumat untuk 5 hari kerja. Jika gaji terakhir dibayar tanggal 26 Desember dan di perusahaan terdapat 15 orang karyawan, maka dengan upah harian 100.000, bagaimana jurnal penyelesaian di 31 Desember? Penyelesaiannya ini bisa kita nalarin atau pakai logika, kan dia kerjanya 5 hari, berarti kerja dari Senin sampai Jumat. Terus tanggal 26 itu adalah gaji terakhir yang dibayarkan, karena dia digaji setiap hari Jumat, berarti di bulan Desember ini adalah otomatis hari Jumat.